Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mari kita awali mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kali ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat bahwa program belajar semester genap kita sudah sampai pada kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami ketentuan bacaan gharib, antara lain imalah, ismam, tashil, naql, mad qasr dalam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan pada urutan yang kedua, penilaian harian yang pertama, yang sudah Pak Guru berikan linknya, yaitu mempraktekkan bacaan gharib. Ada yang sudah mengirimkan, ada yang belum mengirimkan. Pak Guru tetap menunggu karena itu sangat penting buat kalian semuanya untuk mendapatkan nilai keterampilan. Untuk itu kalian harus mengirimkannya. Harus mengirimkannya. Nah, pada kali ini pada urutan yang ketiga akan kita bahas memahami isi kandungan Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang menuntut ilmu. Insya Allah selesai di bulan Februari ini. Setelah itu nanti penilaian harian sekaligus mendekati ulangan atau penilaian tengah semester. Baik, mari kita perhatikan ya surat Abasa ayat 1 sampai dengan 10 ini tentang menuntut ilmu. Kalian ada yang sudah hafal, ada yang belum. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Mari kita perhatikan terjemahannya. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Nah, kita perhatikan arti mufradat. Ya, arti mufradat, arti kata demi kata. Abasa artinya dia bermuka masam. Watawalla dan berpaling. Al-a'ma seorang buta. Yazakka ingin menyucikan dirinya. Au yadzakkaru atau ingin mendapatkan pengajaran. Tasadda memberikan perhatian. Yas'a dengan bersegera. Yakhsha takut kepada Allah. Kita lanjutkan pada asbabun nuzul. Apa toh yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Asbabun nuzul ini yang dimaksud adalah sebab-sebab diturunkannya ayat. Nah, jadi surat Abasa
ayat 1 sampai 10 ya, atau secara keseluruhan itu diturunkan Allah karena ada sebab-sebab turunnya. Mari kita lihat beberapa ulama mengatakan bahwa surat ini turun menyangkut sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ketika Nabi sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Makkah, salah satunya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk Islam. Diharapkan akan berdampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Nah, pada saat Nabi mendakwai Al-Walid bin Al-Mughirah itu, nah, maka datanglah Abdullah ibnu Maktum yang rupanya tidak mengetahui Nabi sedang berdakwah, sedang berbicara dengan tokoh Quraisy itu, tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Karena apa? Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Nah, kemudian menyela pembicaraan Nabi, ya, memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Jadi ternyata Abdullah bin Ummi Maktum ini ya menyela-nyela pembicaraan Nabi dengan tokoh Quraisy itu, orang musyrikin, karena ingin mendapatkan pengajaran tentang Islam. Nah, ini dilakukannya berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi. Jadi menyela-nyela sehingga Nabi merasa tidak suka. Beliau tidak menegur apalagi menghadapnya, hanya saja tampak pada muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat di atas untuk menegur beliau. Jadi sikap tidak senangnya Nabi ini ditunjukkan ya dengan raut muka atau wajah Nabi yang kelihatan tidak senang kepada kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum tersebut. Jadi Nabi tidak membentaknya, tidak menghardik atau bahkan mengusirnya. Ya, tidak seperti itu. Nah, maka turunlah surat Abasa ini sebagai bentuk ya, teguran kepada Nabi kita atas sikapnya terhadap Abdullah ibnu Ummi Maktum ya, karena keadaannya buta. Nah, sekarang mari kita lihat kandungan ayatnya di dalam Al-Quran surat Abbas ayat 1 sampai 10 ini Allah memerintahkan Nabi agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran, kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Ya, Allah juga memerintahkan Nabi agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja. Tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Ya. Jadi sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib. Sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Jadi kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Jadi ayat-ayat di atas mengajari kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan memberi ilmu keislaman kepada mereka. Nah, surat Abbas ayat 1 sampai 10 ini mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran. Apa saja? Yang pertama, ya, wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi anak-anak semuanya, ayat di atas juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. Ya, selalu husnudon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Bisa adil, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan, dan lemah lembut terhadap muridnya. Nah, ini yang diusahakan oleh Bapak Ibu guru kalian, apa yang menjadi sikap ya Bapak Ibu guru kalian tidak lain dan tidak bukan adalah demi kebaikan kalian masing-masing. Maka di dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10 ini cukup menjadikan pedoman bagi kita semuanya ya, selaku orang Islam ya, bersikap untuk memberikan ilmu kepada siapa saja yang menghendakinya. Tidak pilih-pilih. Nah, ini anak-anakku semuanya, isi kandungan surat Abasa ayat 1 sampai 10. Kalian baca-baca lagi. Ya, sekali lagi diulang membacanya dalam buku LKS kamu dengan cermat, teliti, syukur bisa hafal beserta artinya, itu akan lebih baik. Dan saya ingatkan tugas kalian praktek membaca bacaan gharib harus dikirimkan. Karena apa? Karena itu menjadi dasar penilaian rapot, terutama menilai keterampilan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.